Bagaimana dengan Bu Tere? Wow, Ibu Tere juga puji Tuhan baik semuanya. Ibu Tere senang loh. Akhirnya kita bisa sama-sama berjumpa ya Bu Josephine ya. Iya. Iya. Hari ini kita mau ngapain Bu? Hari ini kita mau renungan bersama, Bu. Oh iya, bersama ya. Iya. Bersama-sama dengan anak-anak Dari TK, SD sampai SMP nih, Bu. Oh gitu. Oke, jadi kita gabungan ya. Iya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Ya, anak-anak siap-siap ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Anak, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau terus memberi kebaikan untuk kami, memberikan kami kesehatan ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami akan mengikuti kebaktian ibadah bersama. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bu Josephine, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dan sekarang kita juga diminta Tuhan nggak boleh khawatir Bu Josephine. Gitu, Bu. Iya, kita nggak boleh khawatir apa yang kita makan, minum, pakai, nggak boleh. Terus juga kita nggak boleh khawatir burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ya kan Bu? Iya dong. Nah, yuk sekarang kita puji Tuhan lagi ya Bu. Ayo. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi.
Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mampu. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama mulai dalam renungan kita. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dalam renungan pagi. Kami mohon Tuhan memberkati kami saat kami akan mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami sekalian, hidup anak-anak-Mu boleh mengalami pimpinan dan tuntunan. Tuhan memimpin dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi kembali anak-anak, shalom. Dan kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. Kita akan mempelajari seorang tokoh yang luar biasa, tokoh Alkitab ini yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel pada waktu itu masuk ke tanah Kanaan. Siapa dia? Dia adalah Yosua. Nah, semuanya pasti tahu kisah Yosua. Tetapi mari kita lihat latar belakang Yosua, bagaimana dia bisa berhasil untuk bisa sampai membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah di mana Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Akhirnya Yosua lah yang memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Apa yang menjadi latar belakang keberhasilan daripada Yosua ini? Mari kita lihat di bagian pasal yang terakhir dari kitab Yosua, yaitu pasal 24. Kita melihat ayat yang ke-14 dan 15. Persiapkan Alkitabnya, dibuka. Mari kita baca bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Komitmen daripada Yosua untuk tetap beribadah kepada Tuhan, inilah yang menjadi kunci dalam kehidupan kehidupan Yosua untuk berhasil sampai membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, masuk ke sana
dengan penuh gegap gempita mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Inilah keberhasilan yang luar biasa, didasari ataupun dilatar belakangi dengan komitmen untuk tetap mau beribadah. Kita tahu anak-anak saat ini sulit ya, kita mau beribadah datang ke rumah Tuhan begitu ya, ke gereja ya, karena apa? Gerejanya tidak dibuka untuk ibadah karena masa pandemik yang begitu membuat banyak orang merasa kesulitan. Ini yang terjadi saat ini. Tetapi bagaimana? Apakah kita akan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan karena situasi seperti ini? Tentunya tidak. Ya, ada solusi, yaitu ibadah di rumah. Ya, ibadah di rumah. Nah, apakah salah beribadah di rumah? Oh tidak, ya, beribadah bisa dilakukan di mana saja. Nah, mari kita melihat prinsip-prinsip dalam ibadah itu, ya, dari apa yang kita baca pada saat ini. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam beribadah, ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan ini yang menjadi kunci dalam kita beribadah. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Nah ini, ya, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih orang yang takut akan Tuhan? Ya, takut akan Tuhan itu bukan seperti takut kalau gelap, takut kalau ada mungkin ada setan, ada hantu. Oh, tidak seperti itu. Takut di sini adalah kita tunduk kepada Tuhan. Kita menundukkan diri kepada Tuhan karena kita sadar kita ini siapa, ya. Kita ini manusia yang lemah. Kita bisa sakit, ya kan? Kita bisa terjatuh. Ya, ini lemah. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, ini lemah, ini manusia yang lemah. Kita sadar, kita harus sadar kita ini lemah. Kita itu perlu siapa? Perlu Tuhan. Nah, inilah kita perlu Tuhan sehingga kita harus menundukkan diri kepada yang punya kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi yang menciptakan kita juga. Ya. Nah, oleh karena itu Yosua memiliki komitmen yang kuat dalam ibadah itu, yaitu takut akan Tuhan. Dia menjalankan semua perintah Tuhan, dia tidak pernah membantah. Ya, dia tidak pernah membantah karena dia tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini juga berarti adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu bagaimana? Hormat Tuhan? Enggak. Menghormati Tuhan artinya mendengar suara Tuhan dengan baik, memperhatikan dengan baik dan berusaha melakukannya dengan baik. Ya. Jadi bukan hormat begitu ya, tapi mendengar firman Tuhan dengan baik. Nah, biasanya ini kalau di ibadah banyak yang tidak mendengar suara Tuhan dengan baik. Misalnya saat firman Tuhan disampaikan, ya, pada ngantuk tidur, atau kalau zaman sekarang ini pada main handphone, ya, bukan memperhatikan firman Tuhan, bukan mendengar suara Tuhan, nasihat firman Tuhan bagi kita apa. Nah, ini anak-anak, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Ya, kalau Mazmur katakan, Amsal katakan yang menjadi ayat emas di sekolah kita, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Ya. Hikmat, ya. Nah, kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak mau dengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Ya, ini anak-anak yang dikasih Tuhan. Maka dari itu prinsip ini sangat penting. Ya, takut akan Tuhan, hormati Tuhan saat ibadah. Kalau menyanyi bagaimana waktu ibadah? Ya, menyanyi dengan sungguh-sungguh, itu namanya menghormati Tuhan. Ya. Kalau kita menyanyi Indonesia Raya waktu upacara, bagaimana sikap kita? Ya. Kita menghormati negeri ini dari para pahlawan kita yang sudah membuat negeri kita merdeka. Ya, nah demikian pula dengan Tuhan. Kita menghormati dengan sungguh-sungguh kita menyanyi buat Tuhan. Ya, jadi nggak ada nyanyi sambil lalu, ya nggak ada. Waktu ibadah nyanyi dengan sungguh-sungguh, keluar dari dalam hati pujian itu.
inilah yang disebut takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Sekali lagi menjadi kunci bagi kita untuk kita takut akan Tuhan dalam ibadah kita. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan nantinya akan berhasil karena kita dalam ibadah sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita hikmat, ya, kepada Dia. Nah, takut akan Tuhan juga berarti bahwa kita percaya kepada Dia dan hanya Dia yang kita sembah, yang hanya kita muliakan. Ya, takut akan Tuhan, hanya Tuhan yang kita sembah. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah yang kita puji dan kita sembah. Jadi tidak ada Tuhan yang lain. Ya, maka dari itu di dalam ayat yang tadi juga dikatakan, dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jauhkanlah Allah dan yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhannya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Ya. Jauhkanlah itu. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang memberkati kita, yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, ya, dengan takut dan gentar. Dan juga dikatakan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia, ya. Tulus, ikhlas dan setia. Artinya apa tulus, ikhlas dan setia? Dari hati kita. Sungguh-sungguh keluar dari hati kita ketika ibadah. Jadi tidak ada paksaan untuk ibadah. Apakah di rumah, apakah di gereja, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Sehingga itu keluar dari hati, ya. Kalau tidak keluar dari hati, maka ketika mau beribadah, maka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Menggerutu. Aduh, masih pagi, masih enak-enak tidur. Kenapa harus beribadah? Gitu ya. Kita harus sadar tadi Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Maka dari itu harus keluar dari hati kita yang dalam, tulus, ikhlas. Ya. Tulus, ikhlas. Demikian pula dalam aktivitas ibadah, menyanyikan dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Memberi persembahan juga demikian, tulus dan ikhlas, ya. Jangan, aduh nanti aku jajan berapa dong kalau gitu. Enggak. Kalau memang sudah dipersiapkan untuk memberi persembahan, berikan itu dengan sepenuh hati, ya. Dan setia. Apa setia? Setia itu berarti terus menerus, ya, tidak berhenti mungkin karena ada masalah, mungkin karena sedang disakiti orang, sedang dibully orang. Aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau ibadah, aku nggak mau ikut ibadah di rumah. Kenapa? Karena aku tadi dimarahin papa begini begitu. Tidak. Jadi setia itu tidak melihat situasi kondisi. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, datang. Ya, itu dilakukan terus menerus, tidak berhenti walaupun ada masalah, ya. Yosua memiliki komitmen itu dengan setia, ya, tulus dan setia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini penting dalam ibadah kita, harus sedemikian rupa. Sekalipun pandemik seperti ini, kita tetap harus beribadah. Itu namanya setia. Banyak sekarang media sosial yang dibuka untuk ikut ibadah. Ikuti saja, ya. Kalau di rumah papa sebagai kepala keluarga bisa memimpin dalam ibadah, ya mari ikuti pemimpin ibadahnya, yaitu papa. Ikutin gitu ya. Kalau tidak ada, ya sekarang lihat banyak sekali media sosial yang dibuka untuk ibadah. Ikuti, tidak apa-apa. Ya. Yang penting dari dalam hati kita mau datang kepada Tuhan, mau beribadah, mau memuliakan Tuhan, ya. Anak-anak sekalian, takut akan Tuhan, tulus, ikhlas, dan juga setia. Ini harus dilakukan dalam ibadah kita. Jangan ditinggalkan.
Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan banyak orang. Anak-anak sekalian, inilah rahasianya kenapa Yosua bisa menjadi berhasil dalam hidupnya memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Karena dia mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, bahwasanya dikatakan demikian, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosua memiliki komitmen dia bersama dengan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan keluargamu tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun di situasi pandemik, situasi yang sulit. Karena Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Kalau bangsa Israel bisa sampai kepada tanah Kanaan, maka kita juga akan diberkati Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Inilah anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, prinsip kita dalam ibadah. Takut akan Tuhan, tulus ikhlas, dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kepadamu Tuhan, untuk kami tetap terus beribadah kepadamu sekalipun di situasi yang sulit. Karena Tuhan memberikan berkat-berkat bagi kami sekalian. Tuhan menyediakan hal-hal yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali hari ini. Dan biarlah ke depannya anak-anakmu semua boleh memiliki komitmen untuk mau tetap beribadah apapun yang terjadi. Beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Memuji Tuhan dengan penuh takut dan gentar. Dengan penuh ketulusan hati dan juga kesetiaan. Berkatilah anak-anakmu untuk mereka dapat beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan setiap anak-anakmu ini untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.